Fakultas Teknologi Informasi Teknik Informatika. NIM 199511068. Di sini saya akan menerangkan tentang komponen utama sebuah sistem komputer, yang dimana komputer dibagi 3 komponen, yaitu pertama adalah komponen hardware, kedua adalah komponen software, dan ketiga adalah komponen firmware. Dan apa saja yang dimaksud dari 3 tersebut, maka saya akan jelaskan. Nomor 1 adalah komponen hardware, adalah suatu komponen sistem komputer yang bisa dilihat atau bisa disentuh fisik. Dan komponen hardware sendiri bagi menjadi 3 macam, yaitu perangkat input, perangkat proses, dan perangkat keluaran. Apa perangkat input itu? Perangkat keras yang digunakan untuk masukkan input dari pengguna yang akan proses oleh komputer, Contohnya mouse, keyboard, joystick, scanner, mikrofon, dan pen, serta banyak lagi yang belum saya sebutkan. Lalu perangkat proses merupakan perangkat keras yang gunanya digunakan untuk input yang sudah diberikan oleh pengguna. Contohnya seperti prosesor. Lalu yang ketiga, perangkat keluaran merupakan sebuah perangkat keras yang gunanya adalah untuk mendukung hasil yang sudah diolah oleh komputer dan selanjutnya diberikan oleh pengguna. Misalnya seperti monitor, printer, speaker, proyektor, dan lain sebagainya. Lalu komponen yang kedua ialah software atau yang disebutkan perangkat lunak, yaitu kumpulan data elektronik yang dikumpulkan dan diatur oleh komputer. Data yang disimpan dapat terdiri dan program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak atau software ini adalah suatu komponen utama yang tidak bisa dilihat atau kasat mata. Dalam software dibagi menjadi 2 macam, yaitu sistem operasi dan software aplikasi. Sistem operasi merupakan suatu perangkat lunak atau perangkat yang memang ada dan sebagai jalur penghubung antara pengguna dengan perangkat keras. Contoh seperti Windows, Linux, Macintosh, dan lain-lainnya. Lalu perangkat software aplikasi merupakan perangkat lunak yang memiliki kegunaan untuk diaplikasikan agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan pengguna. Contohnya seperti Microsoft Office, CorelDRAW, Photoshop, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah firmware. Firmware bisa disebut pengguna atau pemakai yang menggunakan komputer, yang tentunya itu adalah manusia itu sendiri. Tanpa kehadiran campur tangan manusia, komputer tidak akan pernah bisa dijalankan. Maka peran firmware di sini berperan vital agar komputer dapat digunakan dan dioperasikan dengan baik oleh penggunanya. Firmware tersebut ada yang membaginya menjadi 2 macam, yaitu firmware hanya bisa memakai, dan yang kedua bisa mengoperasikan serta bisa mengembangkannya. Itu seperti itu firmware. Dari pembahasan yang tadi, maka saya akan membahas tentang sistem operasi. Sistem operasi mempunyai banyak macam. Maka dari Windows, Linux, atau Macintosh. Berikut adalah sejarah Windows. Windows yang kita ketahui adalah Windows sistem operasi buatan Microsoft, yang merupakan sebuah perusahaan di bidang IT terbesar di dunia, bersaing daripada Apple, INC, IBM, dan juga Google. Microsoft selalu berupaya untuk terus menghadirkan teknologi dan inovasi baru hadir ke dunia ini. Tidak terkecuali dengan produknya yaitu Windows. Sistem operasi buatan Microsoft ini terus berkembang. Sampai yang sekarang ini yang Windows 10 yang sangat smooth dan memiliki banyak tampilan yang sangat baik. Setiap versi dari Windows adalah sistem operasi hebat pada masanya. Semua versi ini memiliki kekurangan dan kelebihan.
serta mempunyai spesifikasi minimal masing-masing. Jadi meskipun sekarang Windows sudah sampai versi 10, tapi masih banyak mereka yang menggunakan Windows 7, 8 atau Windows XP juga. Jadi berikut adalah macam-macam Windows yang dulu sampai sekarang. Pertama adalah Windows 1.0. Yang pertama adalah Windows 1.0. Ini adalah versi Windows pertama kali. Yang ini diperkenalkan oleh Microsoft pada tahun 1985 dan punya versi yaitu 1.01, 1.03, dan 1.04. Lalu yang kedua adalah Windows 2.0. Ini merupakan anaknya dari Windows 1.0, diperkenalkan oleh Microsoft pada tahun 1987 dan mempunyai versi yaitu 2.0, 2.10, dan 2.11. Lalu yang ketiga yaitu Windows 3.0 adalah kelanjutan dari Windows 2.0 yang diperkenalkan secara resmi tahun 1990 oleh Microsoft Corp. Microsoft bisa dibilang sukses dengan Windows 3.0 ini dengan adanya fitur peningkatan performa terhadap aplikasi yang kompatibel dengan Windows. Windows 3.0 mempunyai 3 versi yaitu 3.0 sendiri, lalu 3.1 dan 3.2. Yang keempat adalah Windows Workgroup. Yang versi lainnya yang disebut adalah Windows 3.1 yang mensupport jaringan peer-to-peer dan stack protokol yang sudah lebih bagus. Yang kelima adalah Windows NT. Windows NT dikembangkan oleh Dave Kepler. Windows NT memiliki peningkatan fitur API Application Programming Interface yaitu 32 bit. Pada versi sebelumnya yaitu menggunakan API 16 bit. Macam-macam Windows NT yaitu Windows NT 3.1, 3.5, dan 3.51. Dan yang keenam adalah Windows 95. Dengan tentunya memberikan nama 95 itu dirilis pada tahun itu pula 1995. Ya mungkin menjadi inspirasi Microsoft yang menamai tersebut. Yang bisa melakukan aktivitas multitasking preemptif 32 bit seperti OS 2 dan Windows NT. Windows 95 memiliki cukup banyak versi yaitu Windows 95, Windows 95A, 95B, Windows 95B USB, dan Windows 95C. Nah, yang ketujuh adalah Windows NT 4.0. Dari sini dibuat bertujuan untuk pasar workstation sebagai pesaing dari unit. Windows NT 4.0 ini memiliki interface layaknya Windows 95 dan kernelnya sama dengan Windows NT. Versi dari Windows NT 4.0 yaitu Windows NT 4.0 Workstation, Server, Enterprise Edition, dan Terminal Server. Hal yang ke-8 adalah Windows 98. Dari kata 98 itu dirilis pada tahun 1998 sendiri. Merupakan proyek lanjutan dari Windows 95. Windows 98 ini memiliki banyak driver perangkat keras dan sudah support akan berkas FAT32 dengan lebih baik dibandingkan dengan Windows 95. Pada Windows 98 adalah pertama kalinya Microsoft menanamkan Internet Explorer sebagai browser buatan sendiri yang masih eksis sampai sekarang ini. Windows 8 hanya memiliki 2 versi yaitu Windows 98 dan Windows 98 Second Edition. Nah, yang ke-9 adalah Windows 2000. Dirilis oleh Microsoft pada bulan Februari tahun 2000 yang lebih dikenal dengan nama Windows NT 5.0. Versi dari Windows 2000 ini cukup banyak, yaitu Windows 2000 Profesional, Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Data Center Server, Windows 2000 Advanced Server Limited Edition, dan terakhir adalah Windows 2000 Data Center Server Limited Edition. Yang ke-10 Windows ME.
ME atau yang disebut Millennium Edition, dirilis pada bulan September tahun 2000. Yang merupakan versi tunggal alias tidak ada versi yang lainnya. Lalu yang ke-11 adalah Windows XP. Windows XP adalah Windows yang paling lama zamannya, mulai dari pertama rilis pada tahun 2001 sampai 2007, atau yang sekarang masih banyak orang yang menggunakan Windows XP. Windows XP punya banyak macam, yaitu Windows XP Home Edition, Windows XP Home Edition N, Windows XP Professional, Windows XP Professional M, Windows XP Media Center Edition, Windows XP Media Center Edition 2003, 2004, 2005, Windows XP Tablet PC Edition, Windows XP Tablet PC Edition 2005, Windows XP Embedded, Windows XP Standard Edition, Windows XP Professional Napad Edition, Windows XP Napad Build Edition, Windows XP Napad Build Edition 2003. Nama-nama yang tadi adalah macam-macam dari Windows XP. Lalu yang ke-12 adalah Windows Vista, dirilis pada Microsoft pada bulan Januari 2007, yang merupakan versi Windows yang dibekali dengan beberapa fitur baru seperti Windows Air GUI, Windows Calendar, User Control Icon, Windows DVD Maker, lalu game, Internet Explorer yang lebih aman, dan Windows Media Player versi 11. Kekurangan dari Windows ini yang membutuhkan hardware yang tinggi bila ingin berjalan dengan lancar. Kalau macam-macam Windows Vista adalah Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Professional, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate. Yang ke-13 adalah Windows 7. Windows 7 dirilis Microsoft pada bulan Oktober 2009. Windows 7 dikenal dengan backbone dan Vienna. Windows ini memiliki fitur jump list, text bar, media player 12, Internet Explorer 8, dan Gender. Windows 7 ini lebih ringan dibandingkan Windows Vista, jadi kebutuhan hardware juga otomatis akan lebih ringan sehingga lebih pas pada zaman sekarang. Windows 7 mempunyai banyak versi, yaitu Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, dan Windows 7 Enterprise. Dan sayang sekali pada tahun sekarang ini, di era saya 2020, Windows 7 sudah tidak dirilis lagi atau dinonaktifkan. Sayang sekali, padahal Windows 7 ini sangat ringan dan pas pada kebutuhan kita. Lalu yang nomor 14 adalah Windows 8, rilis pada bulan Oktober 2013. Merupakan Windows yang memiliki fitur lebih banyak dibandingkan pendahulunya. Dilengkapi dengan tampilan antarmuka yang dinamis, membuat Windows 8 ini sangat elegan. Fitur pada Windows ini yang dihilangkan tombol static stop, lebih baik fitur portable USB, hybrid, boot, fitur recover, refresh, dan reset, serta masih banyak lagi. Versi dari Windows 8 ini ada Windows 8, 8 Pro, 8 Enterprise, dan RT. Lalu ke-15 adalah Windows 8.1, merupakan lanjutan dari Windows 8 yang dirilis pada Juni 2013. Perbedaan yang muncul adalah adanya kembali tombol Start pada desktop. Namun dengan tampilan yang baru dan lebih modern. Fitur lainnya adalah booting langsung ke desktop, layar kunci, kalkulator, alarm, sound record, writing list, food, dan trim file manager dengan UI yang lebih modern dan masih banyak lagi. Versi dari Windows 8.1 ini adalah 8.1 sendiri, 8.1 Pro, 8.1 Enterprise, RT 8.1. Dan yang terakhir adalah Windows 10. Dirilis oleh Microsoft pada bulan Juni 2015 oleh Microsoft yang katanya akan menjadi versi terakhir dari begitu banyak Windows. Tapi seiring berjalannya teknologi, apakah benar ini menjadi Windows terakhir dari Windows? Kita tunggu saja. Windows 10 memiliki kernel hibrida yang dikembangkan dari Windows terdahulu, yaitu Windows NT. Windows 10 ini dibuat untuk menutupi segala kekurangan Windows 8.1.
dengan menambahkan pengalaman pengguna yang tidak berlayar sentuh. Berikut adalah versi dari Windows 10 sendiri. Ada 5 versi dari Windows 10, yaitu Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education, Windows 10 Enterprise LTSP. Dan Windows 10 masih digunakan sampai sekarang, yaitu 2020. Sekian dari penjelasan saya tentang materi komponen utama komputer dan sejarah Windows. Tentunya masih banyak kekurangan dalam saya menyampaikan, dan mohon saran dan kritik bisa dituliskan pada kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk kemajuan video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.